Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran kimia di kelas 10 semester 1. Sekarang kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu adalah susunan penyebaran atau pengisian elektron-elektron, ya, elektron-elektron dalam sebuah atom, ya. Misalnya, kemarin kita sudah belajar jika kita mempunyai atom Na, ya, dengan nomor atom 11, ini nomor atomnya 11, dengan nomor massa 23, ya, dari sini kita akan bisa menentukan jumlah proton. Di sini jumlah protonnya adalah 11, ya, sesuai dengan aturan jumlah proton ditentukan lewat nomor atom. Jadi nomor atom ini menunjukkan jumlah proton. Dari sini kita juga bisa menghitung jumlah elektron. Ya, jumlah elektronnya di sini 11 karena di sini Na adalah dalam keadaan atom netral, bukan dalam keadaan ion. Kita juga bisa menentukan jumlah neutron. Neutronnya di sini 12. Dari mana 12? 23 dikurangi 11. Nah, karena di sini kita mempunyai elektron sebanyak 11, ke 11 elektron inilah nanti yang akan kita konfigurasikan. Akan kita letakkan ke dalam ke dalam kulit-kulit atom, ya, itu kalau menurut teori atom Bohr. Kalau kita lihat gambar model atom Niels Bohr, atom itu terdiri dari inti atom, kemudian di luarnya ada kulit-kulit atom. Ini kulit K atau disebut juga kulit nomor 1. Ini adalah kulit L atau disebut juga dengan kulit nomor 2. Ini kulit M atau disebut juga dengan kulit nomor 3. Ini kulit N atau kulit nomor 4 dan seterusnya, tergantung besar kecilnya ukuran atom. Semakin besar ukuran atom, semakin besar juga, semakin banyak juga jumlah kulitnya. Nah, sekarang bagaimana cara meletakkan elektron-elektron, ya? Konfigurasi elektron di tiap kulit itu mengikuti rumus 2N pangkat 2. N ini diganti angkanya dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Ya, jadi N ini diganti, kalau misalnya ini kulitnya adalah kulit K, karena kulit K adalah kulit nomor 1, maka N-nya nanti diganti dengan angka 1. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, ya, 2, N-nya kita ganti dengan angka 1, 1 pangkat 2, ya, sehingga totalnya adalah 2. Sehingga di kulit nomor 1, kita boleh menempatkan elektron sebanyak 2. Ya, 1, 2. Ini. Misalnya lagi di kulit L. Kulit L adalah kulit nomor 2. Sehingga N-nya itu sama dengan 2. N ini kita ganti dengan angka 2, sehingga hasilnya 2 kali 2 pangkat 2, hasilnya adalah 8. Sehingga di kulit L atau di kulit nomor 2, kita bisa memasukkan 8 elektron. Coba kita lihat di sini. Ke-8 elektron itu kita masukkan ke kulit L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di kulit kedua kita maksimal bisa memasukkan elektron sebanyak 8. Kalau di kulit M, ya, karena N-nya sama dengan 3 atau kulit M itu adalah kulit nomor 3, maka jumlah elektron yang bisa kita masukkan sebanyak 18. Kalau kita mengikuti rumus 2N pangkat 2. Jadi N-nya kita ganti dengan angka 3. Sedangkan kulit N, ya, nomor kulitnya adalah nomor 4, sehingga 2 kali 4 pangkat 2,
ya, hasilnya adalah 32 elektron. Jadi di kulit N ini nanti kita bisa memasukkan elektron maksimal sebanyak 32. Ini kalau menurut teori atom Bohr, kita mempelajari konfigurasi elektron itu hanya ada di kulit-kulitnya. Tetapi berdasarkan teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern, teori atom yang sampai saat ini masih diakui kebenarannya, ya. Jadi elektron itu tidak hanya sebatas di kulit-kulit atom. Karena berdasarkan hasil penelitian, ya, di dalam kulit atom masih ada subkulit. Masih ada subkulit. Ya. Di kulit K atau N sama dengan 1 atau di kulit nomor 1 itu mengandung satu subkulit, ya, disebut juga dengan subkulit S. Di kulit L, kulit nomor 2, terdapat 2 subkulit. Ada subkulit S dan subkulit P. Di kulit M, kulit nomor 3, ada 3 subkulit, yaitu subkulit S, subkulit P, dan subkulit D. Di kulit N atau kulit nomor 4 ada 4 subkulit, yaitu subkulit S, P, D, dan F. Ya, di sini saya beri catatan, ya, di subkulit S kita bisa mengisikan elektron sebanyak 2. Di subkulit P, kita bisa mengisi elektron sebanyak 6. Di subkulit D, kita bisa mengisi elektron sebanyak 10. Di subkulit F, kita bisa mengisi sebanyak 14 elektron. Kenapa kok seperti ini? 2, 6, 10, dan 14. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah kita belajar tentang orbital, ya. Orbital yang terdapat di dalam subkulit. Nah, berdasarkan asas Aufbau, ya, Aufbau mengatakan konfigurasi elektron, ya, itu harus dimulai dari subkulit yang mempunyai tingkat energi paling rendah, ya. Kemudian baru naik ke kulit yang lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Nah, Aufbau sudah membuat tingkatan energi dalam subkulit. Menurut Aufbau, subkulit S pada kulit nomor 1, ya, ini adalah nomor kulit, kemudian ini adalah subkulit, ini adalah jumlah elektron maksimal yang bisa masuk. Menurut Aufbau, tingkatan energi yang paling rendah yang bisa dimasuki elektron adalah kulit nomor 1, subkulit S. Ini bisa kita masukkan 2 elektron maksimal. Tingkatan berikutnya, di kulit nomor 2, subkulit S, kita juga bisa memasukkan 2 elektron maksimal. Tingkatan selanjutnya, yaitu kulit nomor 2, subkulit P. Kita bisa memasukkan 6 elektron maksimal. Ingat, P diisi 6. Ya. Setelah 2P, 6, kita lanjutkan, ya. Setelah masuk ke 2P, kita bisa masuk ke tingkat energi berikutnya, yaitu 3S. Ya, 3S maksimal isinya 2. Setelah kita bisa masuk ke tingkat energi 3S, tingkat energi berikutnya adalah 3P. Ya, 3P isinya maksimal 6. Setelah 3P, kita tidak boleh ke 3D. Kita lihat panahnya di sini. Panahnya akan miring seperti ini. Ini bukan tanpa maksud, jadi panah ini menunjukkan arah tingkatan, ya, arah tingkatan. Jadi setelah 3P, ya, tingkatan energi subkulit berikutnya itu bukan 3D, tapi 4S dulu. Ya, 4S dulu, ya, setelah 3P, 4S, baru 3D. Jadi jangan salah, setelah kita mengisi subkulit 3P, kita harus 4S dulu. Baru 3D, setelah itu 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P,
7s gitu. Jadi tingkatan energinya itu diberi ilustrasi garis-garis miring seperti ini untuk mempermudah mengingat ya. Jalannya dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Jangan salah, setelah 3p 4s dulu, baru 3d. Ya, ini asas Aufbau ya. Asas yang dipergunakan untuk melakukan konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kita punya atom Na dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Kita di sini sudah tahu bahwa jumlah elektron di dalam atom Na ada 11. Nah, ke 11 elektron ini akan kita konfigurasikan ya. Bagaimana cara mengkonfigurasikannya? Ingat, kita punya aturan asas Aufbau ya. Tingkatan energi ini harus diingat terus ya. Dari ke-11 elektron ini, bagaimana konfigurasinya? Kita lihat di sini. Yang pertama kita masukkan adalah di kulit 1 subkulit S. Kulit 1 itu kulit K ya. Maka kita masukkan 11 elektron ini, kita masukkan 1s, kita masukkan 2 elektron. 11 elektron kita masukkan 2, berarti masih sisa 9. Masih ada sisa 9, kita masukkan setelah 1s adalah 2s. 2s itu berarti sudah masuk kulit nomor 2. Kulit nomor 2 adalah kulit L. Ya. Di kulit L kita masukkan subkulit 2 ya. Di kulit 2S kita masukkan 2 elektron. Sehingga sekarang ada 4 elektron yang sudah kita konfigurasi. Sisanya adalah 11 elektron, sudah kita masukkan 4 elektron. Sisanya adalah 7, 8, ya, ada 7 elektron yang masih tersisa, ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah 2s kita masukkan 2p, ya, masih di kulit L karena 2p, p ini masih di kulit nomor 2. Nah, kita masukkan 6, ya. Jadi totalnya yang sudah kita masukkan berapa elektronnya? 10. Sisa berapa? 1. Ada 1 elektron yang tersisa. Setelah kita masukkan ke 2p, berarti berikutnya adalah 3s. 3s ini sudah masuk kulit nomor 3 atau kulit M. Ya, di kulit M kita masukkan ke subkulit 3s. Ya, 3s karena kita hanya punya sisa 1, ya jangan ditulis S2 tapi S1. Sehingga di sini totalnya keseluruhan elektron yang kita konfigurasikan ada 11. Jadi ada 2 di kulit 1s, 2 di subkulit 2s, 6 di 2p, dan 1 di 3s. Itu cara konfigurasi memakai asas Aufbau sesuai dengan teori atom mekanika kuantum. Ya, saya berharap tidak bingung. Contoh berikutnya, ya, supaya semakin jelas saya kasih contoh lagi. Misalnya kita punya Ca atau atom kalsium. Kalsium nomor atomnya 20, nomor masanya 40. Dari sini kita bisa tahu jumlah elektronnya sebanyak 20. Ya, jumlah elektron sebanyak 20. Nah, dari 20 elektron ini akan kita konfigurasi. Yang pertama, kita masukkan ke 1s. 1s itu kulit K. Kita isikan 2. Kemudian 2s masuk kulit L, kita masukkan 2. Ya, sudah masuk 4, berarti sisanya 16. Kemudian 2p. 2p kita masukkan 6. Ya, sehingga totalnya sekarang sudah masuk ada 10. Ya, setelah 2p kita masuk ke 3s. Masuk ke 3s berarti sudah masuk kulit M. Sudah masuk kulit M, berarti 3s kita isi 2. Totalnya sudah masuk 12. Kita punya 20,
yang masuk 12, berarti sisa 8. Ya, sisa 8. Setelah 3S, kita bergerak ke 3P. 3P karena kita mesti punya 8, di sini 3P itu isinya maksimal 6. Nih, kita masukkan aja semua ke 3P, 6. Masih sisa berapa? 2. Kita masukkan setelah 3P, jangan ke 3D, tapi ke 4S. Ingat, ini sudah masuk ke kulit nomor 4, sehingga di sini kita nambah kulit jadi kulit N. Di sini kita masukkan 4S2. Jadi totalnya sekarang semua elektronnya ada 20. Jadi 2D 1S, 2D 2S, 6D 2P, 2D 3S, 6D 3P, dan 2D 4S. Itu untuk mengkonfigurasikan elektron Ca yang sebanyak 20. Ya, bisa dipahami ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, saya beri contoh lagi. Nah, saya punya besi, ya. Saya punya besi atau Fe dengan nomor atom 26, nomor massa 56. Nah, karena di sini berupa atom netral, maka elektronnya 26. Dari ke-26 elektron, kita coba untuk mengkonfigurasi. Langkah pertama, di K, 1S, 2. Setelah itu, di L, kita punya 2S, 2, 2P, 6. Totalnya sudah masuk 10. Masih sisa 16. Kita setelah ke 2P, kita masuk ke 3S. 3S ini sudah masuk kulit ke 3, maka kulitnya ganti kulit M. 3S kita isi 2. Ups, sorry, ini ada salah ketik. Kita ralat saja. Nah, ini bukan 1S, tapi 3. Oke, 3S 2. Nah, setelah 3S 2, ini 3P 6. Ya, 3P kita isi 6. Nah, ini salah ketik juga. Harusnya 3P. Nah. Oke. Kita coba hapus dulu. Nah, kita ganti dengan angka 3. Nah, ya, maklum manusiawi, salah ketik. Oke. Jadi setelah 3S, kita masuk ke 3P, kita isi dengan 6. Jadi totalnya yang masuk berapa? 4, 10, 12, 18. Ada 18 yang sudah masuk, berarti masih sisa 8. Ya, masih sisa 8. Setelah kita masuk ke 3P, ingat tidak boleh 3D, tapi harus masuk ke 4S dulu. Jadi kita masuk ke kulit N. Kita masuk ke kulit N. Di kulit N kita punya 4S2. Ya, kita punya 4S2. Sehingga totalnya sudah masuk 2, 4, 10, 12, 18, 20. Masih sisa 6. Setelah 4S baru kita ke 3D. 3D ini isinya maksimal 10. Isinya maksimal 10, tapi kita cuma punya 6. Tidak apa-apa, kita masukkan 6 saja, meskipun nggak harus 10. Ya, karena kan 10 itu maksimal. Berarti kurang dari 10 itu boleh, yang tidak boleh itu lebih dari 10. Ya, setelah kita ke 4S, kita masukkan ke 3D. 3D, ingat 3D itu kulit nomor 3, berarti kulit yang M sini. Nah, kita masukkan di sini. Jadi, setelah kita mengisi ini, 4S2, baru kita masuk ke 3D. Itu konfigurasi elektron untuk besi yang mempunyai elektron sebanyak 26. Jadi, jangan lupa, setelah 2P, 4S dulu, baru 3D. Gitu. Ya, jadi 3D ini adalah konfigurasi yang paling terakhir. Jadi elektron terakhir itu ada di sini nanti. Ya, di 3D. Jadi konfigurasi elektron itu
berakhirnya di 3D. Kalau ini kan konfigurasi ya, elektronnya berakhir pada 4s, ini berakhir pada 3s. Kalau ini konfigurasi elektronnya berakhir di 3D ya, karena setelah 4s 3D ya. Itu untuk konfigurasi elektron. Nah, kalau kita sudah belajar konfigurasi elektron, kita juga harus mengenal istilah elektron valensi. Ya, elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Ya, elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit terluar atau di kulit paling luar. Itu elektron valensi. Seperti apa cara menentukan elektron valensi? Kita lihat contohnya. Misalnya kan tadi di atom Na kita punya konfigurasi elektron seperti ini. Ya. Kulit terluarnya yang mana? Kulit terluarnya ini adalah 3s ini. Kulit terluar adalah kulit yang paling luar, yaitu kulit nomor 3. Nah, di kulit nomor 3 ini kita punya berapa elektron? Ini. Ada 1 elektron yang ada di kulit paling luar. Maka untuk Na dengan atom nomor atom 11, nomor massa 23, elektron valensinya adalah 1. Ya, jadi elektron yang terletak di kulit paling luar ini adalah 1. Itu namanya elektron valensi. Nah, kalau Ca tadi, Ca kita konfigurasi elektronnya terakhir di sini kan? Ya, kulit terluarnya adalah kulit nomor 4. Ya, kulit terakhirnya adalah kulit nomor 4. Nah, di kulit nomor 4 kita punya elektron berapa? 2. Sehingga di sini elektron valensinya juga 2. Nah, sekarang perhatikan untuk contoh yang besi. Ya, untuk contoh yang besi ini istimewa karena di sini ada peranan dari subkulit 3D. Subkulit 3D ini memang istimewa. Nanti keistimewaannya subkulit D itu akan kalian pelajari di kelas 12 ya. Ini subkulit D ini nanti bisa menyebabkan berbagai macam sifat-sifat logam yang bervariasi. Nah, di Fe tadi kita sudah konfigurasi elektronnya terakhirnya di D. Tapi kulit terluarnya adalah 4s. Kulit terluarnya adalah di 4s ya. Di 4s kita punya 2 elektron. Tetapi khusus untuk yang konfigurasinya berakhirnya pada D ya, kulit terluarnya memang di kulit keempat. Tapi karena kita tadi konfigurasi elektronnya terakhirnya di sini, maka elektron yang ada di 3D ini juga masuk sebagai elektron valensi. Ya, jadi elektron valensi berasal dari sini dan berasal dari sini. Jadi ada 2 sama berapa ini? 6. Sehingga elektron valensinya totalnya 8. Ya, diingat ya. Jadi kalau berakhirnya tadi pada 3D, tapi kulit terluarnya adalah 4, maka elektron di 3D ini harus ikut sebagai elektron valensi. Nah, aturan ini hanya berlaku khusus untuk konfigurasi elektron yang berakhirnya di subkulit D. Ya, aturan khusus. Oke. Nah, ini. Saya punya contoh lagi. Misalnya saya punya C atau karbon, nomor atomnya 6. Karena dia nomor atomnya 6, punya 6 elektron. Konfigurasi elektronnya seperti ini kan. 2 di 1s, 2 di 2s, dan 2 di 2p. 2 di 2p. Nah, karena di sini kulit terluarnya adalah kulit nomor 2, berarti di sini di kulit terluar ada 2 subkulit dari S dan P. Maka elektron valensinya juga diambil dari kedua kulit ini, di kedua subkulit ini. Jadi ini sama ini. Sehingga elektron valensinya ada 4. Ya. Tuh.
Contoh berikutnya, misalnya kita punya Mn. Mn nomor atomnya 25, sehingga di sini elektronnya sebanyak 25. Dari ke-25 elektron ini, kalau kita konfigurasi, ingat di asas Aufbau tadi, di kulit K, 1s2, L, 2s2, 2p6, di M, ada 3s2, 3p6. Ingat, setelah 3p tidak boleh 3d, tapi 4s dulu. Baru ke 3d. Ya, jadi di sini totalnya sebanyak 25. Loh, ini kenapa kok jadi 5? Nah, karena memang kan 3D terakhirnya tadi kita punya elektron hanya 5. Maka di 3D kita masukkan 5. Jadi konfigurasinya kan terakhir di sini. Ya, sehingga elektron valensinya ini 2 dan 5, sehingga elektron valensinya 7. Ya. Nah, kalau mau menuliskan daripada bingung, misalnya 4s2 dulu baru balik ke sini lagi. Kalau mau dituliskan seperti ini juga boleh, ya. Jadi Mn nomor atomnya 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dulu baru 3d 5. Jadi ini sama ini dibalik, ya. Ini dulu baru ini. Nah, disitu boleh, tidak ada yang salah, semuanya betul. Asalkan sama kan, di sini 5, di sini juga 5. Itu cara konfigurasi elektron dan menentukan elektron valensi. Nah, di pertemuan berikutnya akan dibahas lagi tentang kekhususan-kekhususan dalam konfigurasi elektron. Untuk hari ini materinya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.